Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza-upload. Kali ini Riza akan react lagi tentang suku Baduy, video dari channel Angelic Paulina yang bertajuk Suku Baduy tak sekolah tapi pintar, begini pendidikan di Baduy. Jadi pada awal Riza dapat tahu tentang suku Baduy ini kan, Riza tertarik sangat-sangat untuk tahu lebih mendalam tentang ini suku. Riza harap kalau ada kawan-kawan yang tengok video Riza sekarang yang tahu info tentang ini suku, bolehlah kalian kongsikan dengan Riza melalui ruangan komen. Insya Allah Riza pasti akan baca juga tuh. Jadi tanpa buang masa, jom kita saksikan bersama-sama video tersebut. Enjoy watching and don't skip. Oke? Halo semuanya. Halo. Kali ini adalah sambungan pembahasan tentang Baduy bagian 2 yang berisi tentang perjodohan di bawah umur, larangan pendidikan formal, isi rumah dari orang Baduy, dan jenis pakaian yang mereka pakai. Suku Baduy dalam sehari-hari menggunakan baju berwarna putih yang melambangkan kesucian. Sedangkan pakaian suku Baduy luar adalah serba hitam dan biru. Oh, ini Riza baru tahu guys. Bawahannya yang namanya, kalau ini kan udah dibikin celana walaupun ini tenunan gitu, tenunan asli Baduy ya. Tapi kalau orang dalam tidak boleh dibikin celana gini, kayak rok aja. Jadi namanya samping ini hanya dilipat-lipat gitu ya. Tidak boleh pakai celana maupun celana dalam, tidak boleh. Kalau misalkan itu ada khususnya Baduy dalam ya Pak ya, Iya, misalkan itu mengganti pola pakaiannya, boleh tidak itu? Oh tidak boleh. Tidak boleh. Selama Khusus itu dia aja. masih tinggal di Baduy dalam, kalau dia melakukan berpakaian seperti orang Baduy luar aja itu pasti udah kena sanksi, adat dikeluarkan. Suku Baduy dalam diketahui tinggal di 3 kampung, yaitu Kampung Cikesik, Cikertawana, dan Cibewo yang dipimpin oleh ketua adat yang disebut Puun. Misalnya naik mobil, naik kendaraan, kan orang Baduy dalam Tidak boleh berarti ya? Tidak boleh berpergian menggunakan itu hanya kendaraan. orang-orang tertentu aja yang tidak boleh. Orang-orang kokolot, ketua adatnya yang tertingginya, tidak yang boleh, perwakilan ya. dari dalam, di luar juga luarnya. banyak yang nggak bisa naik kendaraan, tapi hitungannya hanya sedikit gitu ya. Sedikit ya. Kalau di Baduy dalam yang tidak boleh mengikuti naik kendaraan itu Semua ya, orang Baduy dalam ini masyarakat. tidak boleh. Gitu. Warga Baduy dalam juga mengungkapkan jika di adat desanya sejak turun-temurun memang dilarang untuk bersekolah formal. Masyarakat suku Baduy menganggap pendidikan merupakan hal yang dilarang bagi mereka karena dianggap bisa merenggut kebudayaan asli mereka. Wow. Selain itu, masyarakat Baduy juga beranggapan bahwa orang pintar identik dengan kecurangan, korupsi, koloni, dan berbuat hal-hal buruk lainnya. Anak-anak setempat yang bersekolah akan berpotensi menggurui dan lebih parahnya akan semena-mena terhadap warga adat lain. Mereka juga khawatir kepintaran akan menipu orang. Kepintaran akan Walaupun menipu sekolah formal orang. tidak boleh, namun hukumnya wajib untuk sekolah bertani dan memahami makhluk hidup dan tumbuhan di Baduy. Bagi mereka, tidak pintar tidak masalah asalkan bisa cari makan, tidak kelaparan, dan bisa bertahan di alam. Cara belajar mereka juga yaitu dengan praktek kerja, sehingga bekerja dimaknai belajar dan dilakukan melalui proses latihan atau pengalaman. Pendidikan untuk anak-anak orang Baduy dilakukan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya yang dikenal dengan intergenerational Literasi learning keluarga. atau family literasi atau literasi keluarga. Wah, Anak-anak sangat-sangat suku menarik. Baduy belajar tentang menjaga lingkungan dengan tidak merusak hutan dan tidak membuang sampah ke sungai. Mereka juga berburu hewan-hewan liar di sekitar mereka untuk dikonsumsi. Diajarkan Masyarakat tidak suku merusak Baduy hutan bermata pencaharian guys. sebagai petani atau penggarap ladang. Alam yang subur mempermudah suku ini dalam menghasilkan berbagai komoditas pangan. Dalam praktik berladang dan bertani, suku Baduy juga tidak menggunakan sapi atau kerbau untuk mengolah lahan. Masyarakat suku Baduy juga gemar memelihara ayam. Namun mereka hanya akan menyembelih ayam pada hari-hari tertentu saja, misalkan saat ada upacara adat ataupun hari pernikahan, sehingga ayam merupakan hidangan istimewa bagi suku Baduy. Wow. Agama suku Baduy adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bersatu dengan alam.
Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang berasal dari zaman Kerajaan Sunda, berisikan ajaran keagamaan dan tuntutan moral. Biasanya doa yang dilakukan oleh para penganut Sunda Wiwitan adalah lewat nyanyian, pantun, dan kidung yang disertai gerak tarian. Tradisi mereka dapat dilihat dari upacara syukuran panen padi yang dikenal dengan sebutan perayaan Seren Tahun. Tempat sembahyang umat Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau kabuyutan, yaitu tempat punden berundak yang biasanya terletak di bukit. Rumah suku Baduy dibuat saling berhadapan dan selalu menghadap utara dan selatan. Berbeda dengan masyarakat modern, kekayaan suku Baduy Dalam tidak dilihat dari bentuk dan ukuran rumah. Seluruh masyarakat suku Baduy Dalam memiliki rumah dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kekayaan mereka dilihat dari kepemilikan benda seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar yang dimiliki, maka semakin tinggi derajat orang tersebut. Wow. Ya, kita lihat bagaimana ciri khas rumah suku Baduy luar yang ada di Kampung Gajebo ini. Di sini kan terdapat beberapa ruangan ya Pak ya. Kenapa di sini hanya ada sekat-sekat biasa saja tetapi tidak berbentuk kamar? Pertamanya karena dari aturan adat itu sebetulnya kalau rumah Baduy ini beda lagi dengan rumah modern gitu ya. Jadi apalagi di dalam gitu ya. Kamar itu total tidak ada sama sekali, adanya namanya jolok atau belokan-belokan rumah yang terbuka aja gitu ya. Yang namanya rumah ini kalau udah tahu gitu ya bahwa rumah adat ini mah beda. Jadi ada ruangan tamu, ada ruangan yang buat kalau ketemuan buat yang punya rumah gitu ya. Ini salah satu contohnya. Ini ruangan apa ini namanya tepas, ini ruangan tamu. Kalau menerima tamu di sini. Kalau ya buat punya rumah, tempat itu adanya di tempat masak namanya imah. Imah. Iya, Ruang ini tahu. keluarga. Ini tempat masaknya kayak begini. Ini tempat masak. Rindunya Tempat Riza masak. dengan Jadi ini aunya hidupan dulu. tidak menyambung ke tanah. Jadi tanah yang diangkat di atas aja. Tanah yang Ini, diangkat ke atas ya. Iya. Untuk tempat tidurnya disebutnya apa Pak? Itu bisa disebut jolok gitu ya, walaupun kelihatan menyatu dengan alat-alat dapur gitu ya, tapi ada belokan yang khusus buat tidur gitu ya. Sebelahnya untuk satu ruang di sebelah sana gitu ya. Satu Belokan, ruang. iya. Berarti kamar yang identik dengan rumah, Iya. akan tetapi di Jolok. penduduk suku Baduy ini disebutnya jolok karena Jolok, tidak iya. ada Iya. sekatan yang menentu ya. Iya. Berarti hanya ada Karena jolok. sekatan yang menentu ini sebetulnya ini namanya dari tepas ke imah ini batasnya ya ini. Oh, batasnya. Iya batasnya. Biasa. Jadi kalau dibilang ini buat yang punya rumah sebelah sini, kalau bersama buat kalau ada tamu buat menyambut tamu gitu ya, buat ruang tamu. jadi ruang tamu gitu, buat menyimpan barang-barang yang benda-benda bikinan apa gitu ya. Ini emang seperti kamar juga gitu ya. Iya. Tapi ini hanya buat gagarubang. Gagarubang, gudang. Iya, gagarubang ini kayak gudang gitu ya. Apa aja makanan yang alat masak ada di sini kadang-kadang gitu ya. Yang jarang dipakai ya di sini gitu ya. Berarti ada 4 ruang ya Pak ya. Iya. Ada jolok, ada ruang tamu, Iya. ada imah dan gagak rubang. Iya, gagak rubang. Sebagai kayak gudang gitu. Rumah atau identik dengan rumahnya khas Baduy luar. Sebagai masyarakat yang hidup dari alam, masyarakat adat Baduy memiliki kewajiban melestarikan keberadaannya. Warga di sana pantang untuk mengubah tatanan termasuk hidup berlebih-lebihan. Menurut warga Baduy dalam dan luar, dilarang menjual tanah adat keluar, termasuk menggunakan pupuk selain dari tumbuhan demi kelestariannya. Wah, Jika ada hama, biasanya diobati memakai daun mengkudu yang ada dimantrakan. pantangannya Ini juga guys. berlaku untuk panen di mana hanya boleh setahun sekali. Wilayah Baduy dalam gelap gulita saat malam hari sehingga tidak banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Malam hari digunakan untuk sekedar berkumpul dan mengobrol bersama keluarga atau tetangga sambil bermain kecapi. Saya jelaskan mengenai yang namanya perjodohan. Iya. Perjodohan ini jadi begini. Kenapa orang Baduy ini banyak Yang nikah muda. terjadi gitu ya, dan bisa disebut kebiasaan khasnya nikah punya anak masih muda, Iya. karena
Pertama, orang sini kan tidak mengejar dunia pendidikan formal. Harapan orang tua kalau misalnya dianggap anak ini tidak punya pekerjaan, tidak ada yang ditunggu, supaya anak ini terjaga lahir batinnya gitu ya, harus dinikahkan atau berumah tangga. Kalau dia udah berkeluarga, bisa disebut punya tanggung jawab. Dan kita mengawasinya dengan misalnya dari saya ke anak ini gampang, seolah-olah walaupun sambil dididik, dia sambil punya didikan lagi, punya anak. Tapi lebih enakan itu daripada anak bermasalah karena perlakuan ke bawah ke arah yang tidak baik misalnya gitu, karena gaulnya misalnya gitu. Paling ditakutkan orang sini masalah hal itu, memberatkan dengan keagamaan, karena di agama kan, di agama manapun ya orang Baduy juga walaupun bukan agama menurut umum, punya agama tetap gitu ya. Tetap, ya. Jadi itu kan yang paling ya berat. Yang paling berat di perlakuan seperti masalah asusila, tindakan asusila gitu ya. Jadi itu yang paling dijaga, paling diutamakan gitu. Untuk cara cari nafkah itu kan biasanya masyarakat disuruh mengikuti orang tua aja dulu. Karena tadi saya katakan orang tua juga tidak begitu melepas gitu ya, walaupun dia udah keluar punya tanggung jawab, tetap dia punya tanggung jawab ke anaknya. Saya misalnya ke anak saya tetap tanggung jawab walaupun dia kalau kelihatan dia belum mapan. Menikah dengan orang luar Baduy misalkan dibawa tinggalnya di Jakarta, bisa nggak itu? Apa di ini kan? Ada aturan yang harus dipatuhi? Biasanya dengan orang tua dikasih saran dulu. Gitu. Nah kalau udah tidak dikasih saran, tidak menerima, dia tetap aja mau nikah sama orang Jakarta misalnya, itu diperbolehkan, didoakan, tapi dengan satu syarat, lepas dari aturan adat. Lepas Setiap dari perempuan aturan suku adat, Baduy guys. diwajibkan bisa menenun. Kain tenun yang bertekstur lembut digunakan untuk Diwajibkan bahan bisa membuat pakaian, menenun, sedangkan guys. yang kasar untuk ikat kepala atau ikat pinggang. Selain digunakan sendiri, kain tenun karya suku Baduy juga diperjualbelikan sebagai oleh-oleh untuk para wisatawan yang berkunjung. Selain kain, suku Baduy juga membuat tas dari kulit pohon terep yang bernama koja atau jarog. Tas ini digunakan untuk menyimpan segala macam kebutuhan yang diperlukan saat beraktivitas atau dalam perjalanan. Tas koja. Wow. Di banyak tempat di Indonesia, sifat gotong royong sudah ditinggalkan. Namun sifat ini masih dipertahankan oleh suku Baduy. Mereka bergotong royong membangun rumah atau memperbaiki jembatan. Itu dia guys, reaction Riza terhadap video tentang suku Baduy dari channel Angelic Paulina. Jadi bagi pendapat Riza sendiri, walaupun suku Baduy ini kan berbeza dengan zaman modern sekarang, tapi ada banyak sekali contoh dan sangat-sangat menginspirasi juga buat kita semua yang sudah terdedah dengan zaman modern. Cara kehidupan mereka persis seperti kehidupan kita zaman dulu, yang mana zaman tersebut belum lagi
modern seperti sekarang. Dari video tadi juga Riza dapat tahu yang suku Baduy rupanya ada dua guys, yaitu Baduy dalam dengan Baduy luar. Begitu indahnya Indonesia yang bukan melimpah wisatanya, tapi bahkan beragam suku dan budaya seperti suku Baduy yang Riza baru tahu tentang mereka. Itu buat Riza sangat-sangat kagum, dan pada masa yang sama juga Riza terkejut. Riza salut dengan suku Baduy ini sebab mereka masih memegang teguh hukum adat dan aturan dengan baik, dan mereka juga masih menjaga kelestarian suku dan budaya di tengah hingar-bingar kota di zaman modern sekarang. Kita sebagai orang yang sudah terdedah dengan zaman modern sekarang sudah semestinya tahu kenapa alasan mereka menolak modernisasi itu sangat-sangat relevan. Right? Video yang Riza react tadi itu ada sambungan dari channel Angelic Paulina. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman kalian mengenai isi konten dari Angelic Paulina, kalian boleh ikuti langsung video-video yang dikongsikan dari channel Angelic Paulina. Oke guys, jadi terima kasih sangat-sangat kepada yang sudah request Riza untuk react ini video, dan terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Bye guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.